Halo, selamat siang ya. Kembali lagi bersama kolektor uang kuno. Jika kalian punya koin seperti ini, koin pecahan 2,5 sen tahun 1945 atau tahun 20 atau tahun lainnya. Yang intinya pecahannya 2,5 sen. Simak baik-baik harganya kalau kalian belum tahu. Soalnya di uang kuno harganya bukan tergantung pada tahun ya. Harga uang kuno, harga koin kuno bukan terletak pada tahunnya, tetapi lebih tepatnya ke serinya. Karena banyak seri yang tahun-tahunnya tua justru belum ada harganya. Salah satu contoh ya ini ya. Salah satu contoh koin seperti ini, Bos. Koin ini masa penjajahan Belanda ya. Salah satu bukti bahwasanya Belanda dulu pernah menjajah Indonesia sampai berabad-abad. Nah, ini adalah salah satu bukti nyata ya. Dilihat dari ejaannya seperti ini, Bosku ya. Dilihat dari ejaannya jelas ya. Ini bukan bahasa Indonesia murni ya. Ini ada aksara Jawa, Arab, dan di sini ada tulisannya Netherlands Indie, yaitu bahasa Belanda ya. Ini salah satu contoh bahwasanya bukti ya Belanda pernah menjajah kita. Nah, jika kalian mau menjual koin ini tetapi kalian tidak tahu harga pasarannya, bisa kalian browsing di Shopee saja. Karena kalau kita browsing di Google belum tentu pasarannya sama dunia nyata ya. Karena banyak artikel-artikel yang justru menyesatkan mengenai harga koin-koin kuno ya. Salah satunya contoh nyata ya, ada beberapa oknum yang menulis artikel di Google ya, yang katanya koin sawit mengandung bahan emas, yang katanya koin sawit harganya mahal. Itu adalah salah satu bahwasanya tidak semua yang tertulis di Google itu nyata, Bos. Koin ini, Bosku ya, koin ini memang ada dan nyata ya. Ada yang harganya mahal banget untuk seri koin seperti ini, memang ada ya. Tetapi lebih ke lihat tahun serinya. Tahun serinya yaitu langka. Nah, cetakannya langka otomatis dicetak sedikit. Nah, itu bisa menjadikan salah satu faktor kenapa uang kuno tersebut bisa bernilai harganya fantastis. Di sisi lain juga ada faktor lagi ya. Di faktor lain itu ada keterangan yang bahwasanya koin itu benar-benar langka dan kondisinya baru. Biasa disebut dengan istilah, kita menyebutnya istilah apa ya? NGC ya, yang sudah bersertifikat. Karena kalau koin yang sudah bersertifikat resmi dan sudah di grading, itu tidak bisa diperdebatkan. Karena kita bikin slab sekolah sertifikat itu mempunyai apa ya, keistimewaannya itu memang kita nggak bisa diperdebatkan lagi, dan juga kita bikinnya itu nggak gratis, kita menunggu waktu yang cukup lama. Nah, untuk harganya itu mengikuti skor nanti yang muncul di pada koin tersebut, Bos. Kalau kalian nggak paham PMG atau NGC ya belum saatnya, Bosku ya. Yang intinya memang koin seperti ini itu ada yang harganya mahal, tetapi bukan koin yang beredar seperti ini.
Kalau koin seperti ini kondisinya sudah beredar, harganya masih murah bos. Nih, apalagi kondisinya jelek, nanti peminatnya kurang, harganya pasti murah. Ini ada contoh lagi ya, pecahan 1 sen. Ini tahunnya lebih lama dari yang tadi, 1938 ya. Pecahan 1 sen. Kita sering sebut dengan istilah koin bolong ya. Ini juga koin peninggalan Belanda ya. Ini adalah koin peninggalan Belanda, sama ya. Yang ini kan pecahan yang kecil, yang ini yang pecahan besar. Tahun 45, tahun 38. Ini pecahannya lebih awal karena pecahannya lebih kecil ya. Nah, untuk harganya masih sama-sama murah untuk koin Belanda ini, bos. Pasarannya cuma di harga 1.000 sampai 50.000 untuk kondisi seperti ini. Saya ulang lagi, pasarannya cuma di harga 1.000 sampai dengan 50.000 untuk kondisi koin seperti ini ya. Jadi belum mahal. Nah, yang mahal yang sudah bersertifikat. Kalau kalian punya yang sudah bersertifikat dan skornya di atas 60, itu baru nanti ada harganya. Harganya juga masih ratusan ribu, mentok-mentok jutaan, tapi belum puluhan juta ya. Istilah jutaan dan puluhan juta beda. Kalau jutaan bisa disebut dengan 1 juta atau 5 juta. Kalau sudah puluhan berarti di atas 8 ya, di atas 8 ya, 10, 15, 20, nah itu sudah jutaan ya. Nah, untuk koin-koin seperti ini bukan kriteria yang dicari, bukan kriteria yang diburu oleh para kolektor. Ini adalah salah satu contoh ya, bukti nyata tahun 45, tahun 38 harganya masih murah. Lalu kok ada yang bilang bahwasanya koin seperti ini itu bisa laku mahal. Kalian mungkin pernah lihat atau pernah mendengar yang katanya ada kolektor yang sedang mencari koin kuno. Yang dicari kolektor itu bukan koin seperti ini, bos. Yang dicari oleh kolektor bukan koin seperti ini ya. Kalau koin seperti ini harganya masih murah. Ini loh tahunnya masih muda, nih tahun 96. 96 itu masih muda. Ini yang lebih tua lagi. Yang lebih tua lagi harganya masih murah. Masa koin seperti ini katanya bisa laku sampai 30 juta? Kan nggak mungkin. Ya nggak? Yang tahun 45 pasaran cuma 1.000 sampai 50.000. Masa koin yang tahun 90 harganya sampai ratusan juta? Kan nggak mungkin. Nggak masuk di akal ya. Jadi, kalau kalian lihat konten yang memberitakan katanya koin seperti ini dicari, koin seperti ini diburu dan dibeli mahal oleh kolektor, itu jelas berita hoax, berita tipu-tipu ya, bukan berita nyata. Karena kalau di logika itu sudah tidak masuk akal. Apalagi yang diberitakan koin-koin receh, koin-koin yang masih berlaku, kayak contoh koin sawit. Koin sawit itu bukan barang kuno. Koin sawit itu masih tergolong ya barang-barang belum terlalu lama lah. Harganya juga masih murah, pasarannya cuma di harga puluhan yaitu ya sekitar 1 sampai 5.000. Kalau kondisinya crash bisa sampai 10.000 sampai 30.000. Tetapi belum mahal ya, itu belum termasuk barang langka koin sawit ya. Apalagi kalau 1.000 angklung.
Fenomena baru yaitu memang ya banyak sekali orang yang menawarkan koin-koin angklung minta dibeli. Koin angklung kok mau dijual, padahal koin angklung itu masih koin yang bisa untuk digunakan untuk alat transaksi ya. Koin angklung itu bukan barang kuno bos, koin angklung itu koin untuk kembalian. Jadi jangan berharap sekali untuk bisa laku mahal. Hanya orang bodoh, hanya orang tolol ya. Hanya orang bodoh yang percaya kalau koin angklung itu bisa laku mahal. Kalau ada yang menawarkan atau ada yang mencari, itu jelas tidak mungkin. Karena koin angklung itu, aduh kita nyari di Indomaret, nyari di Alfa, itu masih sangat mudah. Koin angklung bukan barang mewah, koin angklung bukan barang kuno. Jadi stop bermimpi kalau kalian punya. Gak usah bermimpi kalau laku mahal itu nggak akan terjadi. Kolektor tuh nggak ada yang bodoh bos. Jadi tidak mungkin kolektor mau membeli koin-koin angklung. Paham ya? Jadi stop bermimpi, berhalusinasi terlalu tinggi ya. Nanti mimpimu akan jatuh, Anda akan sakit. Kalau nggak kuat akan stres. Nah, ini yang tahunnya muda, tahunnya tua itu harganya lebih murah ya. Tahunnya tua ini loh, tahun 40 harganya masih murah, cuma 1.000 sampai 10.000, mentok-mentok 50.000. Masa mau koin angklung mau laku puluhan juta kan nggak mungkin. Oke, seperti itu bosku yang bisa disampaikan. Ya intinya itulah, koin ini masih murah. Koin ini belum masuk kriteria yang dicari oleh kolektor. Terima kasih yang sudah nonton. Salam akal waras, salam dari kolektor uang kuno ya.